You are not alone. I am here with you. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti tahu lagu ini. Ini adalah ciptaan dari Michael Jackson. Pasti semua tahu siapa dia. Dia penyanyi yang sangat legendaris, sangat terkenal. Tetapi kita melihat lagu ini bercerita tentang bagaimana dia merasa sendiri. Tetapi di refnya dia berkata, "You'll never walk alone." Tetapi kita lihat akhir kehidupan Michael Jackson. Apa yang terjadi dengan dia? Dia harus mati dengan cukup tragis. Tetapi hari ini saya mau beritahu kepada kita, ada satu pribadi, ketika dia berkata, "You'll never walk alone, you are not alone," dia akan betul-betul menggenapi itu dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini teman-teman ada yang sedang menghadapi suatu peristiwa, suatu kejadian yang mungkin menyakitkan buat teman-teman. Teman-teman merasa sendiri hari-hari ini. Ada yang ditinggalkan kekasih mungkin, ada yang ditinggalkan orang tua mungkin, ada yang ditinggalkan saudara mungkin, ada yang ditinggalkan sahabat mungkin, atau ada yang ditinggalkan relasi bisnis mungkin. Tetapi percayalah hari ini saya mau beritahu kepada kita bahwa ada satu pribadi yang akan berkata, "Kamu tidak sendiri, karena aku beserta dengan kamu." Mari kita lihat bersama-sama perkataan Yesus dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B berkata begini. "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebuah janji yang Yesus berikan bagi setiap kehidupan kita, saya dan saudara. Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebuah perkataan janji yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan buat kita, buat saya dan saudara, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang di sekitar kita boleh meninggalkan kita, relasi bisnis kita boleh meninggalkan kita. Mungkin saudara yang punya pacar hari ini boleh meninggalkan saudara. Mungkin ada orang tua yang sudah meninggalkan saudara. Mungkin ada saudara yang mempunyai saudara lagi meninggalkan saudara. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara mengalami yang namanya kesendirian. Oleh karena itu hari ini saya mau beritahu kepada kita, mari percaya dia. Mari kita yakini dia dalam kehidupan kita. Melalui sebuah kisah yang saya akan ceritakan buat kita. Melalui kisah seorang yang bernama Derek Redmond. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat video Derek Redmond. Bagaimana dia seorang pelari yang sangat luar biasa. Dia mengikuti Olimpiade tahun 1992 di Barcelona. Tapi saudara tahu ketika dia akan berlari, tiba-tiba beberapa saat sebelum dia mulai pertandingan, dia harus mengalami cedera. Dan saat dia akan berlari, para pelatih dan orang-orang sudah mulai berkata, "Mungkin kau tunda dulu untuk berlari di Olimpiade tahun ini." Tapi dia berkata, "Sudah sejauh ini saya sampai di tempat ini, dan saya akan tetap berjuang sampai di mana saya bisa." Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa meter dia berlari, puluhan meter dia berlari. Dan apa yang terjadi? Dia mulai tertati-tati. Bahkan ketika semua orang sudah sampai di garis finish, dia masih ada di tengah-tengah dari jalur di mana dia berlari. Saat dia mulai sudah frustasi, saat semua orang di sekitarnya, para penonton sudah mulai berkata, "Akhiri saja, cukup saja," karena semua orang sudah sampai di garis finish, menyerah saja. Tapi tiba-tiba ada seorang yang melompat dari jajaran penonton, melewati batas dan masuk ke dalam arena. Dan kemudian merangkul Derek Redmond dan mulai berjalan bersama dengan dia. Para petugas berkata, "Ini tidak diizinkan untuk dilakukan." Tapi dia berkata, "Izinkan saya, dia tidak akan mungkin menang lagi. Izinkan saya menemaninya untuk sampai di garis finish." Dan saudara tahu siapa dia? Dia adalah Jim Redmond. Saudara tahu siapa Jim Redmond? Dia adalah pelatih dan ayah dari Derek Redmond. Dan sebuah perkataan yang dia katakan yang menjadi sangat viral di sosial media saat itu dan sangat viral di surat kabar saat itu. Dia berkata begini, "Kami memulai bersama dan kami akan mengakhiri bersama." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapa di dunia ini saja tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anaknya, saya yakin dan percaya Bapa kita yang di sorga, dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dia betul-betul tidak akan meninggalkan saudara. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua, mari percaya dia dalam hidup saudara. Banyak orang kenapa tidak mempercayai Tuhan saudara? Karena saya mau katakan begini, sebuah analogika yang saya mau bagikan buat kita. Kalau saudara bertemu dengan seseorang yang saudara tidak kenal, maka sekalipun perkataannya saudara bisa tahu itu benar, tapi sebelum saudara percaya kepada orang itu, saudara tidak akan mudah percaya dengan kata-katanya. Sekali lagi, untuk mempercayai kata-kata seseorang, didahului dengan kita mempercayai pribadi orang itu. Dan ini sama yang terjadi dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Kenapa banyak orang meragukan kebenaran firman Tuhan? Kenapa banyak orang tidak meyakini firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Bukan karena mereka tidak percaya firman. Bukan karena mereka tidak percaya akan apa yang Tuhan sampaikan melalui perkataannya. Tetapi sebenarnya mereka meragukan Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua hari ini.
Mari kita lihat diri kita. Tuhan berkata Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari kita percayai pribadinya, supaya setiap perkataan yang disampaikannya, bahwa kita tidak sendiri, dapat kita percaya. Oleh karena itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, hari ini cek kita kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah yakin dengan hidup kita, bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Karena kalau engkau sudah percaya dengan Tuhan, saya akan percaya engkau akan mempercayai kata-katanya, bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau sendiri, dan engkau akan percaya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Semoga kebenaran hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan melalui renungan ini boleh memberkati kita, bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, adalah Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara percaya dan yakini apa yang dikatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita boleh bersama-sama menjalani hidup ini. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sertai kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakini firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Buat kami yakin dan buat kami percayain dalam kehidupan kami. Buat kami meyakini pribadi-Mu, agar setiap perkataan-perkataan firman-Mu melalui kebenaran-Mu boleh kami yakini dalam hidup kami, boleh kami imani, dan boleh kami percayai dalam hidup kami. Supaya kami menjalani kehidupan, kami percaya ada satu pribadi yang akan terus setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua saudara-saudara hamba-Mu yang menyaksikan renungan hari ini. Semoga mereka boleh diberkati oleh Tuhan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, dan mereka boleh percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin.